Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil alami wal kalam wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahrun fihi lailatul khair min alfi syahr. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang mulia ini kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa menjaga, memelihara, sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal utama, baik saat kita berada di alam dunia sekarang ini, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kamu, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan 1445 Hijriah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentu sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dipertemukan dengan bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh rahmat, keberkahan, juga bulan yang begitu banyak keistimewaan yang Allah sajikan di dalamnya, yakni Ramadan 1445 Hijriah. Kalau kita melihat kalender Hijriah, Ramadan 1445 Hijriah insya Allah sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin sampaikan bagaimana kita menyambut datangnya bulan yang penuh keagungan dan keberkahan, Ramadan 1445 Hijriah. Pada kesempatan yang singkat ini, 5 saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah memperkuat kerinduan dan kecintaan kita kepada bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, mempersiapkan diri baik secara optimal dan maksimal agar kita bisa meraih keagungan dan keberkahan Ramadan. Yang ketiga, merencanakan untuk bisa meningkatkan prestasi ibadah kita
baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Yang keempat, tanamkan sifat ikhlas dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, termasuk ibadah puasa. Dan yang kelima, bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan sebagai syahrul taubah atau bulan untuk kita bertaubat. Masyarakat muslimin sedang rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang perlu kita lakukan dalam menyambut Ramadan yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita adalah memperkuat kerinduan dan juga kecintaan kita kepada bulan suci Ramadan. Dengan apa? Agar kerinduan dan kecintaan kita semakin kuat. Tidak lain adalah dengan memahami keagungan, keberkahan, keistimewaan Ramadan dalam hal ini 1445 Hijriah. Banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa jadikan landasan, yang bisa kita jadikan dalil dan pedoman untuk menumbuhkan kerinduan dan kecintaan kita kepada Ramadan. Di antaranya kata Rasulullah, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah, wa ghulqat abwaabun nar, wa sufilatis syaitan." Kata Rasulullah, apabila datang bulan Ramadan, maka ditutuplah, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan akan dibelenggu sebuah-buahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, "Sahrul fihi lailatul khair min alfi syahr." Di dalamnya ada satu bulan, satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Di mana kalau malam itu kita beribadah, melaksanakan amal soleh, nilai dan ganjaran pahalanya sama dengan kita beramal soleh selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Dalam hadis lain Rasulullah juga mengatakan, "Man taqarraba fihi bihasanatin minal khair, kana kaman ada faridatan bima siwa, wa man ada faridatan fihi, kana kaman ada sab'ina faridatan bima siwa." Siapa yang melaksanakan satu sunnah di bulan Ramadan, itu sama nilainya dia melaksanakan satu wajib di luar bulan Ramadan. Dan siapa yang melaksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan, sama nilainya dia melaksanakan 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Artinya ganjaran dan pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami ini seharusnya menimbulkan kerinduan dan kecintaan kita yang semakin kuat untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Dan itu dapat kita aplikasikan, kita wujudkan dengan senantiasa banyak berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan yang penuh keagungan dan keberkahan. Salah satunya doa yang sangat familiar di masyarakat kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kiranya kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Masyarakat muslimin sedang iman rahimah. Yang kedua, mempersiapkan diri secara optimal dan maksimal. Karena begitu banyak keagungan, keberkahan, keistimewaan yang spesial Allah sajikan di bulan Ramadan, harusnya kita mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari secara optimal dan maksimal. Setidaknya ada 4 yang perlu kita persiapkan. Pertama, persiapan ruhiyah. Persiapan yang berkaitan dengan keimanan, persiapan yang berkaitan dengan rohani, persiapan yang berkaitan dengan akidah. Salah satunya adalah
kita diperintahkan untuk banyak berpuasa di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan tiba. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, saya tidak melihat engkau ya Rasulullah banyak berpuasa setelah Ramadan selain bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, bulan Sya'ban bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, di mana pada bulan Sya'ban itu amal hamba Allah diangkat ke langit. Aku ingin ketika amalku diangkat ke langit, aku dalam keadaan berpuasa. Itu salah satu yang berkaitan dengan persiapan secara ruhiyah, banyak berpuasa. Tentu puasa-puasa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, persiapan fisik. Persiapan fisik, jaga kesehatan secara optimal dan maksimal sesuai dengan ketentuan kesehatan yang telah kita pahami, yang disampaikan oleh para medis untuk kita tetap jaga. Kemudian juga tidak kalah pentingnya persiapan fisik adalah masalah kebersihan, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan jasad kita. Begitu juga yang melekat di badan, termasuk juga kebersihan tempat-tempat ibadah untuk menyambut datangnya bulan yang penuh kandungan dan keberkahan. Yang ketiga adalah persiapan fikriyah, persiapan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kaji, pahami, telaah, dan tabaruk tadabburi kembali amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, agar saat bulan Ramadan tiba kita sudah tinggal melaksanakan. Salah satunya adalah ibadah puasa. Namun bukan hanya puasa, ada tentang tarawih, ada tentang intikaf, ada tentang Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Kaji dan pelajari serta telaah kembali mumpung Ramadan belum tiba di tengah-tengah kita. Yang keempat adalah persiapan maliyah, persiapan yang berkaitan dengan harta, karena banyak amalan-amalan di bulan Ramadan yang berkaitan dengan harta, yang kalau itu kita tidak miliki, rasa-rasanya tidak mungkin kita bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut. Persiapkan secara optimal dan maksimal ruhiyah, jasadiyah, fikriyah, dan juga maliyah. Masyarakat muslimin sedang rahimahullah. Yang ketiga, merencanakan prestasi, meningkatkan prestasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Prinsipnya adalah agar ibadah kita di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah yang sebentar lagi akan datang lebih baik daripada prestasi ibadah kita di Ramadan 1444 Hijriah yang sudah kita tinggalkan setahun yang lalu. Tingkatkan kuantitas dan kualitas. Contoh, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah sholat kita. Untuk meningkatkan kuantitas ibadah sholat kita tidak merasa cukup hanya melaksanakan sholat wajib saja, tapi ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang memang banyak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Minimal 3 sholat sunnah yang kita dawamkan, yang kita biasakan sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, lebih-lebih nanti di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib yang kita kerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib. Yang kedua adalah qiyamul lail atau sholat malam, dan yang ketiga adalah sholat duha atau yang kita kerjakan di pagi hari. Namun bukan hanya itu, dan sholat-sholat lainnya yang disyariatkan juga kita biasakan, kita kerjakan. Dan untuk meningkatkan kuantitas ibadah sholat kita, biasakan sejak sekarang untuk tidak meninggalkan sholat wajib, berusaha melaksanakan tepat pada waktunya. Kita kerjakan secara berjamaah, lebih-lebih dibiasakan untuk melaksanakan
di masjid atau musola yang terdekat dengan kita. Yang keempat, hal yang perlu kita persiapkan adalah tanamkan keikhlasan dalam diri kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa. Tentunya bukan hanya puasa, ibadah-ibadah lain yang banyak disyariatkan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Dua hal yang perlu kita lakukan dan juga dua hal yang harus kita pahami agar ibadah kita, termasuk juga ibadah puasa yang kita akan laksanakan selama 10 bulan penuh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah luruskan niat kita, luruskan hati kita, luruskan langkah kita, bahwa amal yang kita lakukan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Yang kedua, berusaha melaksanakan dengan sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Sebab kalau kita melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, sudah dipastikan ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, persiapan yang kelima adalah menjadikan Ramadan sebagai sahrul taubat, bulan untuk kita bertobat, membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang dapat merusak hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan salah satu nama ayat dari Al-Qur'an itu sendiri adalah Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika nanti kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, manfaatkan secara optimal dan maksimal untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari kesalahan-kesalahan kecil dengan banyak istighfar, tapi taubat dari kesalahan-kesalahan besar dengan cara taubat dan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Di antaranya 3 syarat. Yang pertama adalah menyesali kesalahan yang sudah kita perbuat, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan ketiga diiringi dengan amal soleh dalam setiap kehidupan kita. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahullah, inilah 5 hal yang perlu kita persiapkan. Walaupun sebenarnya lebih banyak lagi yang perlu kita persiapkan agar kita bisa meraih keagungan dan keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan 5 hal ini juga dapat mengoptimalkan kita bisa meraih keagungan dan keberkahan Ramadan 1445 Hijriah yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.